Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Rusdurusdian, NPM 193507035. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya dalam Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Di kehidupan sosial, yaitu yang pertama itu ada mengenai pembahasan umur dan jenis kelamin. Umur sendiri di Desa Tanjung itu bervariasi, mulai dari yang anak-anak hingga dewasa. Di sini ada, dan itu pun setiap tahun berkembang dan berkurang. Ada yang hidup, ada yang kemudian harinya meninggal. Nah, mengenai jenis kelamin, menurut data dari BPS tahun 2020, yaitu jumlah laki-lakinya yang ada 2.409 jiwa, sementara jumlah perempuannya ada 2.388 jiwa, sehingga jumlahnya yaitu 4.797 jiwa. Selanjutnya yaitu mengenai pekerjaan. Pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung sendiri itu bervariasi, karena pada dasarnya Desa Tanjung tidaklah bukan desa pertanian atau desa perkebunan ataupun desa yang memiliki satu macam bidang pekerjaan. Jadi memang pekerjaannya itu heterogen, maksudnya bermacam-macam. Ada yang mulai dari ASN atau PNS, ada yang mulai pengusaha, ada yang menjadi wira swasta, bahkan ada yang menjadi guru mengaji. Di sini pun ada. Jadi memang mengenai pekerjaan di Desa Tanjung sendiri ini bervariasi, tidak ditentukan berdasarkan turun temurun ataupun apapun itu. Selanjutnya yaitu mengenai prestis atau kemampuan. Di sini banyak orang yang menganggap bahwa stratifikasi sosial itu tidak terlalu penting, karena memang pada dasarnya di Desa Tanjung sendiri mengenai latar belakang seseorang itu tidak terlalu dipandang menjadi sesuatu istimewa. Ada beberapa kalangan yang mengatakan hal itu menjadi kemampuan tersendiri. Namun kalangan-kalangan yang lain atau kalangan yang mayoritas menganggap hal itu ya hal yang sudah biasa, tidak terlalu patut dibanggakan ataupun yang lainnya. Contohnya saja, di sini memang lingkup orang Jawa ketika beribadah haji itu biasanya setelah pulang, orang tersebut biasa dipanggil dengan istilah Pak Haji. Pak Haji itu dalam artian Pak Haji. Namun yang berhaji tersebut ya dia tidak mengatakan bahwasannya itu merupakan sebuah prestis atau kebanggaan tersendiri. Namun di mata masyarakat pun memang ada perbedaan ketika itu orang tersebut sudah melakukan ibadah haji ataupun belum. Memang itu ada, tapi tidak terlalu menjadi sesuatu yang sangat krusial di sini. Selanjutnya mengenai keluarga atau kelompok rumah tangga. Nah, di sini ketika membahas tentang keluarga atau kelompok rumah tangga di Desa Tanjung, keluarganya pun memang dari keluarga yang bermacam-macam. Ada yang keluarga berketurunan dari seorang kiai, ada berketurunan dari seorang biasa saja, dan kebanyakan pun ada masyarakat yang memang hidup di sini itu merupakan dari perantauan. Jadi perantauan dari kota-kota lain, dari daerah lain, dari wilayah lain yang hidup di Desa Tanjung tersebut. Terus mengenai keanggotaan dalam kelompok tertentu. Keanggotaan
dalam kelompok tertentu di sini di Desa Tanjung ini memang lebih mengarah kepada uh, kelompok keagamaan. Di sini ada yang namanya Ibnu atau IPPNU. Lalu ada yang beraliran Muhammadiyah. Di sini pun ada. Jadi memang dalam anggota kelompok-kelompok tertentu lebih mayoritas lebih condong kepada hal-hal yang berbau agama. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang pertama yaitu ada jenis aktivitas ekonomi. Jenis aktivitas ekonominya di sini seperti yang sudah dijelaskan di dalam kehidupan sosial yang tadi memang bermacam-macam. Namun pada dasarnya jenis aktivitas ekonomi yang ada di sini di Desa Tanjung sendiri itu lebih mengaitkan kepada hal-hal yang berbau dengan konveksi, entah itu dalam memproduksi kain batik, entah itu memproduksi sarung ataupun yang lainnya. Namun memang yang menjadi ciri khasnya yaitu memang menjadi motif batik di dalam pakaian, motif batik di dalam sarung itu menjadi sebuah hal yang wajib ketika dalam melakukan usaha konveksian. Itu yang ada di Desa Tanjung. Beberapa produsen yang ada di Desa Tanjung sendiri itu sering mengunggulkan produk yang berbau agamis, yaitu seperti sarung, seperti kain batik. Itu memang menjadi sesuatu produk unggulannya. Selanjutnya yaitu mengenai pendapatan tersendiri di Desa Tanjung itu bervariasi tergantung dari bagaimana pekerjaan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Jika dihitung mayoritas memang di atas 2 juta per bulan. Nah, akan tetapi dari hitung-hitungan tersebut memang ada yang lebih dari 2 juta per bulan dan ada yang kurang dari 2 juta per bulan. Seperti itu. Lalu membahas tentang politik. Nah, politik sendiri di Desa Tanjung kemarin itu ada pilkades pemilihan kepala desa Tanjung periode 2020 sampai 2025. Nah, pada saat itu masyarakat sangat antusias dalam pemilihan. Tidak ada yang namanya golput karena memang historinya ada kepala desa yang ternyata dia sebelum jabatannya habis itu meninggal dunia sehingga digantikan oleh PLT-nya. Lalu memang terjadi kekosongan kursi menjadi kepala desa. Nah, yang menjadikan masyarakat ini sangat antusias ketika dalam pemilihan kepala desa kemarin. Nah, calon-calonnya pun memang sangat bervariasi. Mulai ada yang mantan TNI, lalu ada yang menjadi pengusaha, lalu ada yang menjadi penghulu. Nah, masyarakat di Desa Tanjung lebih condong memilih ke calon yang berlatar belakang sebagai penghulu. Nah, karena memang masyarakat di Desa Tanjung sendiri mengatakan bahwasannya dia sudah berjasa untuk lingkup di desa ranahnya tersebut, di Desa Tanjungnya tersebut. Dia sudah membantu masyarakatnya ketika dalam pernikahan, ketika dalam hal apapun yang berurusan dengan masyarakatnya di Desa Tanjung tersebut. Jadi memang ada kedekatan khusus antara si calon yang berlatar belakang penghulu ini dengan masyarakat karena sering bertemu, sering berinteraksi. Berbeda dengan yang mantan TNI ataupun pengusaha yang memang jarang bertemu dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu keagamaan sendiri di sini
memang mayoritas penduduknya muslim. Namun memang ada beberapa masyarakat yang memiliki agama atau kepercayaan seperti Katolik ataupun Kristen. Sementara itu pun kegiatan keagamaannya di sini ya seperti biasa, tidak terlalu ada atau tidak terlalu yang sangat ekstrim dalam berbagai agama. Jadi memang ketika berbicara agama, kegiatan-kegiatannya pun kegiatan-kegiatan yang masih relevan, yang masih di wilayah yang lainnya pun sering diadakan. Yaitu sekarang membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan sendiri di Desa Tanjung memang lebih kental dengan unsur nuansa agama, yaitu ada kegiatan Rebo Wekasan. Di sini memang ada istilah Rebo Wekasan, yaitu dimana dalam Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, biasanya masyarakat di sini sering melakukan sholat tolak balap yang dimaksudkan untuk menghindari berbagai kejadian-kejadian yang kurang baik, dan masyarakat di sini pun sering melakukan bagaimana adanya semacam ritual untuk tolak balak ini, yaitu berupa sholat, lalu berupa berbuat kebaikan-kebaikan seperti adanya memberikan pasar jajan gratis, yang dimana di sini dikhususkan untuk masyarakat Desa Tanjung maupun di luar Desa Tanjung, dengan harapan, dengan doa agar terlindungilah dari kejadian-kejadian yang buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.